Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Untuk melengkapi bahasan yang lalu, di sini kita akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan, lebih dari 30 pertanyaan yang Antum bisa lihat di grup WhatsApp, dan kita berusaha menjawabnya. Dan ketika Antum sudah paham pembahasan yang lalu, insya Allah bisa menjawab sebagian pertanyaan atau soal yang ada di grup ini. Sebelumnya ada beberapa riwayat atau hadis yang anak kutip dari sebuah kitab namanya Fiqhul Muamalat. Ini bab muamalat dibahas di sini semua berbahasa Arab dengan dalilnya terkait masalah hutang piutang, masalah al-qarad atau ad-dain. Ada satu dua hadis yang Anda bacakan insya Allah untuk mempertajam pemahaman kita terkait masalah hutang piutang. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kashafa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, kasyafallahu anhu kurbahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengangkat atau menghilangkan atau menyingkap kesulitan atau kesedihan daripada seorang muslim yang merupakan kesulitan dunia, kedukaan dunia, maka nanti Allah akan menyingkap, akan menyingkirkan kedukaannya, kesedihannya pada hari kiamat. Nah, salah satu yang membuat seseorang itu menjadi menjadi gelisah, menjadi sedih, tidak nyaman adalah ketika memiliki hutang. Nah, seorang yang membantu seseorang yang punya hutang membayarkan hutangnya, maka dia berarti menyingkirkan kesedihannya, kedukaannya yang merupakan beban hidupnya. Allah akan balas, nanti akan disingkirkan bebannya, kedukaannya, kesedihannya dan kesulitannya pada hari kiamat. Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqrada mu'minan qaradan yanzuru bihi maisurahu kana maluhu fi zakatin wa kana huwa fi sholatin minal malaikati hatta yu'addiyahu anhu." Hadis ini luar biasa. Artinya, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada seorang mukmin, ya, sebuah pinjaman, dan dia tidak menagihnya sampai dia itu mendapatkan kemudahan. Artinya utangnya utang ada utang, ada hal, ada muajjal ya. Ya. Kalau dia tidak menentukan masa penagihannya, masa bayarnya, hal atau muajjal? Yang lalu hal, ya. Jadi dia tidak cepat-cepat menagih, menunggu yang berhutang itu mendapatkan kemudahan. Karena siapa yang berikan pinjaman atau hutangan kepada seorang mukmin dan dia tidak cepat menagih sampai mendapat kemudahan, maka hartanya itu, harta yang meminjamkan itu senantiasa berada pada zakat, dalam kebersihan. Ya. Sebab harta itu bermacam-macam. Harta ketika bersih secara maknawi, pasti dia akan menyehatkan, akan menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan lebih dari itu, wa kana huwa fi sholatin minal malaikah. Dan orang yang meminjamkan itu, dia senantiasa mendapatkan kiriman sholawat dari malaikat. Sampai kapan? Hatta yu'addiyahu anhu, sehingga orang yang berhutang membayar. Selama orang yang dipinjamkan belum membayar, maka malaikat terus bersolat pada orang yang memberikan pinjaman itu. Ya mau setahun, 2 tahun, terus sampai
ketika setelah dibayar maka malaikat berhenti memberikan sholawatnya kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Ini luar biasa. Karena itu masalah al-qard, masalah ad-dain dalam Islam tidak ada riba, tidak ada tambahan ketika melunasinya. Itu termasuk riba yang diharamkan dan sangat besar dosanya tentunya. Yang ketika tidak ada riba, betul-betul ikhlas ingin menolong seseorang, maka Allah akan berikan keberkahan. Hartanya menjadi bersih, ya, menyehatkan, menyembuhkan, menguatkan, dan mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Itu berkat memberikan pinjaman tanpa bunga. Itu dua hadis sebagai mukadimah, kita akan membahas dan menjawab soal-soal yang ada di kitab ini insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Yang pertama antum bisa lihat di WhatsApp itu, soal pertama adalah antum perhatikan jawabannya, insyaallah bisa menjawab ketika antum sudah paham kajian masalah ini pada minggu yang lalu. Ada seorang pemilik perusahaan yang meminjam uang kepada saya untuk membeli bahan-bahan produksi. Beberapa waktu kemudian dia mengembalikan atau melunasi utangnya itu, mengembalikan uang tersebut kepada saya dengan adanya kelebihan yang dia berikan dengan kerelaan sempurna tanpa adanya syarat sebelumnya. Dan saya pun tidak mengharapkan hal itu. Soalnya adalah, bolehkah saya menerima kelebihan uang tersebut? Mana jawabannya? Boleh, ya. Boleh menerima tambahan tersebut. Kenapa dibolehkan? Karena bukan riba. Kenapa bukan riba? Karena dengan keikhlasan. Karena ketika meminjam itu tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat untuk membayar atau melunasi dengan kelebihan. Jadi dia boleh. Ini peminjam yang baik namanya, tahu diri, ya, mengembalikan dengan adanya kelebihan. Dan kelebihan nggak mesti dengan uang juga. Minjem 10 juta ditambah menjadi 10 juta 200 kan uang. Bisa juga 10 juta nanti dengan ngajak makan di restoran misalnya gitu. Atau dikasih hadiah baju atau apalah. Jadi ihsannya, berbuat baiknya nggak mesti dengan uang juga, boleh dengan yang lain, ya, dengan martabak pun nggak apa-apa gitu. Yang pertama. Yang kedua, jika orang yang berhutang menolak untuk melunasi hutangnya, sehingga si pemberi piutang itu harus melunasi cek-cek yang harus ia bayar untuk mengajukannya ke pengadilan, maka selain dia harus melunasi hal itu, ia pun, yaitu yang berikan hutang ini, ia pun harus membayar pajak pengadilan. Soalnya adalah, apakah secara syar'i ia memang bertanggung jawab atas hal itu, yaitu yang memberikan hutang? Jikalau ada orang-orang yang meminjam uang atau berhutang, enggak bayar-bayar, hutangnya besar lagi, ditagih sudah, ya, kemudian mau nggak mau harus diajukan ke pengadilan untuk diadili. Nah, untuk ke pengadilan kan bayar, ada bayar pajak, bayar ini macam-macam. Nah, di sini siapa yang harus membayar? Apakah secara syar'i dia, yaitu memberikan pinjaman, memang bertanggung jawab atas hal itu, yaitu membayar pajak, membayar administrasinya dan sebagainya? Bagaimana jawabannya? Jika yang mengajukan ke pengadilan dari pihak piutang agar berharap hutangnya segera dilunasi, atau pihak piutang sewajarnya untuk melakukan biaya tambahan seperti pajak atau biaya pengadilan. Jadi yang membayar itu orang yang mengajukan ke pengadilan, ya. Ini satu jawaban. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Enggak ada. Ya, kita lanjut. Jawabannya adalah, jika memang yang memiliki hutang menolak untuk melunasi hutangnya sehingga harus diadukan ke pengadilan, maka biaya pengadilan dan pajaknya itu bukanlah tanggung jawab si pemberi hutang, tapi dibebankan kepada yang menerima hutang. Nanti setelah diadili, di samping melunasi hutangnya, dia pun membayar tambahan untuk administrasi dan pajak tersebut. Jadi yang memiliki hutang yang berkewajiban membayar tersebut. Soal yang ketiga, perhatikan soalnya.
Saudara saya meminjam sejumlah uang kepada saya. Di saat saya membeli rumah, dia membawa sebuah karpet untuk saya. Dan saya mengira bahwa karpet tersebut dia berikan kepada saya sebagai hadiah. Nah, ketika ngasih karpet nggak ngomong, ya. Namun setelah saya menagih hutangnya, dia mengatakan bahwa dia telah melunasi hutangnya dengan memberikan karpet tersebut kepada saya. Nah, soalnya adalah satu atau A. Apakah benar apa yang dia lakukan, yaitu menganggap karpet tersebut sebagai bayaran atas hutangnya, padahal dia tidak mengatakan apa-apa di saat menyerahkan karpet tersebut. B. Jika saya tidak setuju untuk menerima karpet sebagai pembayaran atas hutangnya, haruskah saya mengembalikan karpet tersebut kepadanya? C. Bolehkah saya menuntut pelunasan hutang darinya lebih dari yang saya serahkan kepadanya dengan pertimbangan bahwa uang tersebut memiliki nilai beli yang berbeda saat ini dengan saat ia meminjam hutang atau terjadi inflasi. Ya. Jadi yang A, apakah benar apa yang dia lakukan, yaitu si pemilik hutang, ya, memberikan karpet sebagai bayaran hutangnya tanpa memberitahu, benar enggak? Tidak dibenarkan, ya, karena tidak tahu nanti disangkanya kan hadiah, jadi bermasalah begitu. Ketika bayar hutang harus jelas, kan nanti diterima enggaknya tergantung yang memberikan hutang. Kalau uang diterima, kalau karpet nggak diterima karena nggak butuh misalnya, jadi nggak benar tindakan tersebut. Ya. Sekalipun bukan karpet, tidak benar. Sekalipun barang berharga, perhiasan, ya, dengan memberikan tanpa penjelasan, nggak benar secara syar'i, disalahkan. Yang B, jika saya tidak setuju untuk menerima karpet sebagai pembayaran atas hutangnya, haruskah saya mengembalikan karpet tersebut padanya? Gimana jawabannya? Tidak dikembalikan. Ya. Kembalikan? Tidak kembalikan. Yang mana yang benar ini? Iya. Ya. Jadi, iya, karena tidak ada ucapan yang jelas, nggak ada ijab kabul, kata Bang Arif, maka bukan jadi miliknya. Milik yang membangun rumah itu atau yang memberikan hutang. Ketika bukan miliknya, wajib dikembalikan. Kalau dia nggak menerima, kalau dia menerima, ya bilang, udah, nggak usah terima, sudah karpetnya sebagai bayar hutang. Selesai, nggak ribut. Kalau nggak menerima, nggak setuju, punya karpet banyak kok, ya kembalikan saja. Wajib dikembalikan, karena bukan menjadi miliknya, belum bisa jadi miliknya. Belum ada akad yang jelas. Yang ketiga, bolehkah saya menuntut pelunasan hutang darinya itu lebih dari yang saya serahkan padanya, minta kelebihan begitu. Hutangnya 10 juta, minta jadi 10 juta 200. Karena terjadi inflasi. Boleh nggak? Nggak boleh. Iya betul. Termasuk masuk riba yang diharamkan. Jadi kalau inflasi gimana caranya? Harus ada solusi lain, yaitu dengan cara suluh namanya. Suluh atau masalah perdamaian. Ya. Berdua saling berdamai. Cari kesepakatan berapa tambahannya, kan terjadi inflasi. Kalau nggak bisa terjadi kesepakatan berdua antara pemberi hutang dan yang menghutang, maka harus ke orang ketiga, ya, ke ustadz, ke kiai atau ke ulama. Nggak bisa juga ya ke pengadilan. Ya, ini jawabannya. Menyerahkan karpet atau sejenisnya yang bukan sejenis hutang yang diterima saat berhutang tidaklah dianggap sebagai pelunasan hutang, kecuali atas kesepakatan Anda sebagai pemberi hutang. Oleh karena selama Anda tidak merelakan hal itu, maka Anda berkewajiban mengembalikan karpet tersebut kepadanya. Karena ia masih di bawah kepemilikannya. Berkenaan dengan selisih nilai beli saat itu dan saat pembayaran, berdasarkan prinsip kehati-hatian, Anda wajib melakukan kesepakatan atau suluh perdamaian dengannya. Soal keempat, apa hukum membayar hutang dengan uang haram? Ya gimana? Jadi orang punya hutang, karena nggak bisa bayar, dia mencuri untuk bayar hutang. Gimana? Atau dengan uang judi misalnya. Iya. Dan di sini terperinci masalah hutangnya nih, gimana?
Masalah hutangnya. Pertama tidak boleh. Yang kedua haram. Yang ketiga hutangnya tidak dianggap lunas. Itu. Sekarang ini pihak yang membayar hutang. Pihak yang menerima hutang atau yang memberikan hutang ketika menerima pelunasan, bagaimana sikapnya? Kalau dia tahu menolak, ya ini enggak, ini uang haram, nggak bisa terima. Kalau dia nggak tahu bagaimana? Ya dianggap lunas oleh dia. Tapi nanti di sisi Allah itu bagi pihak yang berhutang belum lunas. Ketika kemudian tahu yang menerima bayaran itu, menerima pelunasan, dia wajib mengembalikan. Ini ternyata uang yang antum berikan ke saya sebagai pelunasan hutang uang haram, saya nggak terima. Cari uang yang halal begitu. Ya. Enggak wajib mencari tahu. Ya. Kecuali memang yang berhutang itu pekerjaannya pekerjaan haram terus. Udah ketahuan, terkenal sebagai pencuri misalnya. Ya harus hati-hati. Kalau nggak tahu atau nggak jelas nggak wajib mencari tahu. Ya. Jadi jawabannya membayar hutang dengan uang milik orang lain dari hasil haram kan milik orang lain. Hasil haram itu banyak dengan mencuri, korupsi, apalagi judi, apalagi menipu, apalagi malak, apalagi misalnya menjual barang yang haram, menjual babi, anjing dan yang diharamkan. Maksud juga dengan cara yang haram. Apalagi misalnya dan dengan cara-cara yang lain ya. Dia punya uang yang halal, kalau dia kasih bayar utang, dia nggak bisa ini ya, buat kehidupannya. Tapi dia punya dapat yang haram, tapi dia bayarin yang halal. Itu gimana? Nah, hutangnya selesai lunas. Itu terpisah ya. Terpisah. Cuma dia menggunakan uang haram itu tetap ada hukum sendiri. Di sini ada dua hukum jadi. Ya, ada dua hukum. Ya. Jadi membayar hutang dengan uang milik orang lain, uang haram itu tidak menggugurkan hutang Anda. Tetap di sisi Allah memiliki hutang. Walaupun yang berhutang nggak tahu dianggap lunas. Ya. Secara hukum sosial nggak ada tagihan lagi kan, lunas. Tapi di sisi Allah belum dianggap lunas secara syar'i. Nanti ada pengadilan di sisi Allah. Karena dari uang haram tidak dapat melunasi hutang. Oleh karena itu, Anda tetap memiliki tanggungan untuk membayar hutang yang Anda pinjam. Soal yang kelima. Ada seorang wanita yang meminjam uang dari orang lain sejumlah sepertiga harga rumah. Misalnya harga rumah itu katakanlah 120 juta. Sepertiganya berapa jadi? Saya ulangi, ada seorang wanita yang meminjam uang dari orang lain sejumlah sepertiga harga rumah yang akan ia beli. Dia bersepakat dengan yang memberinya piutang untuk mengembalikan uangnya setelah kondisi ekonominya membaik. Nah, pada saat itu pula putra sang perempuan tersebut memberikan selembar cek sejumlah uang yang diterima oleh ibunya sebagai jaminan atasnya. Setelah berlalu 4 tahun, ahli waris masing-masing di selama 4 tahun ini yang berhutang meninggal. Yang dihutangi pun meninggal dunia, tinggal ahli warisnya. Jadi setelah berlalu 4 tahun, ahli waris masing-masing pelaku hutang piutang tersebut bermaksud untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan adalah, haruskah ahli waris sang ibu dia harus menyerahkan sepertiga rumah yang dibeli dengan uang hasil pinjaman kepada pemberi piutang, ataukah mereka cukup melunasi uang sebesar yang tertera dalam cek? Jawabannya, karena minjam seharga sepertiga rumahnya dibeli. Ketika mau bayar ahli warisnya, gimana bayarnya? Apakah seukuran sepertiga harga rumah atau bagaimana? Jadi kalau bayar utang dari sepertiga rumah, berarti rumahnya dijual dulu kan? Baru bayar utang sepertiganya, begitu kan? Kalau bayar utang dari sepertiga rumah. Karena ketika meminjam uang dipinjam seharga sepertiga rumah. Ya. Jawaban yang lain?
Tidak ada lagi? Ya. Iya. 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 Tidak ada. Punya dia pinjam uang, dia bilang, saya pinjam uang untuk saya menutupi sepertiga harga rumah gitu aja. Nggak ada perjanjian melunasi dengan apa, nggak ada. Iya. Iya. Jawaban yang lain? Jawabannya begini. Ahli waris pemberi piutang tidak berhak apapun dari rumah tersebut. Ahli waris yang memberikan hutang. Mereka hanya berhak untuk menuntut uang sejumlah yang dipinjamkan kepada almarhumah oleh mendiang ayahnya atau pemberi warisan dengan syarat warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah mencukupi untuk melunasi hal itu. Berkenaan dengan selisih nilai beli saat itu dan saat pembayaran berdasarkan prinsip kehati-hatian hendaknya dilakukan kesepakatan antara mereka. Jadi gimana kesimpulannya? Berhutangnya sesuai dengan jumlah uangnya. Karena bisa jadi harga rumah kan lebih mahal lagi. Kalau ketika minjam uang 10 juta, harga sepertiga rumah. Setelah 4 tahun harga rumah naik, meningkat. Ya nanti bisa 20 juta. Itu nggak benar. Jadi mengembalikannya sesuai dengan uang yang diberikan, bukan harga sepertiga rumah. Ya. Soal yang keenam. Saya meminjam sejumlah uang dari seseorang. Setelah lama berlalu, orang tersebut tidak saya temukan lagi. Sehingga saya tidak dapat membayar kepadanya. Apa yang harus saya lakukan? Apa tugas saya saat ini? Jawabannya, ya ini satu jawaban, memberikan sedekah sejumlah uang tersebut dengan niat pahalanya buat yang meminjam uang tersebut. Satu jawaban. Jawaban yang lain? Berhutangnya pada ahli waris. Ya. Jawaban yang lain? Ya. Jawabannya adalah Anda berkewajiban untuk menunggu dan mencarinya. Tunggu dulu, cari dulu, sehingga dapat melunasi hutang Anda padanya atau kepada ahli warisnya. Dicari alamatnya, telepon semua nggak ada, tapi ada ahli warisnya, ada anaknya atau siapa gitu, maka kepada ahli warisnya. Jika Anda telah putus harapan untuk menemukannya, maka Anda harus meminta solusi dari hakim syar'i atau Anda menyedekahkannya atas nama pemiliknya. Tadi yang dua ini. Nah, jadi ada solusi juga, datang ke hakim syar'i kepada marja taklid begitu. Jelas ya insya Allah. Soal yang ketujuh. Perhatikan soalnya. Bolehkah seorang pemberi piutang menuntut dari yang berhutang kepadanya semua biaya yang ia keluarkan untuk urusan birokrasi pengadilan dalam rangka membuktikan hutang piutang tersebut? Jawabannya? Boleh ya. Menuntut pada siapa? Kepada yang berhutang. Ya, kan tugas dia memang. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi secara syar'i yang berhutang tidak berkewajiban untuk membayar biaya pengadilan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini hendaknya diselesaikan sesuai undang-undang Republik Islam Iran yang berlaku. Ada undang-undang. Soal yang ke-8. Jika orang yang punya tanggungan hutang tidak melunasi hutangnya atau mengabaikannya, bolehkah si pemberi piutang merampas atau mengambil barang hak miliknya baik secara terang-terangan ataupun tidak? Jawabannya ya. Ada seorang punya hutang, dia sudah mampu, dia sudah punya kekayaan, nggak mau melunasi juga. Lalu gimana solusinya? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya. Gimana caranya? Solusinya? Ditagih nggak bayar juga. Menolak. Boleh mengambil barang miliknya. Pengadilan, iya. Iya.
Jawabannya adalah jika ia mengingkari hutangnya atau ia tidak mau untuk melunasinya tanpa alasan yang benar, maka pemberi piutang dapat mengambil barang hak miliknya. Iya, dengan cara baik atau dengan cara ya harus dilunasi, wajib. Kalau dia sudah mampu. Namun jika ada undang-undang yang mengatur hal itu, maka hukumnya wajib untuk menaati undang-undang tersebut. Kalau tidak ada undang-undangnya, jadi ke pengadilan. Ya. Soal yang ke-9. Apakah hutang seorang yang telah meninggal dunia termasuk dalam tanggungan sesama manusia atau hakun nas sehingga harus dibayarkan oleh ahli warisnya dari harta peninggalannya? Ya, termasuk hakun nas yang wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Dari harta siapa? Harta yang punya hutang yang meninggal itu. Ya, kalau ada orang lain atau anaknya yang bertabaru, yang niat baik melunasinya itu sangat bagus, sangat baik. Ya, hutang baik kepada perorangan ataupun kepada lembaga dan negara adalah termasuk hak-hak orang lain yang harus dibayarkan oleh ahli waris almarhum dari harta peninggalannya. Para ahli waris tidak berhak untuk mempergunakan harta peninggalannya sebelum dibayarkan terlebih dahulu hutangnya. Ya, harta warisan itu jangan dibagi dulu. Harus pertama diselesaikan hutang piutang yang meninggal. Kalau enggak ada sangkutan yang lain misalnya, seperti wasiat. Enggak ada juga, baru dibagi kepada ahli warisnya. Yang saya tahu bukan di Indonesia ya. Iya. Jadi kalau si piutang ini meninggal dunia, bukti-bukti itu sudah dianggap lunas gitu. Kalau saya itu ada asuransi memang. Jadi mereka sudah dibekap sama asuransi gitu. Itu jadi si ahli waris itu tidak memiliki kewajiban lagi ya. Iya. Ya bagus kalau begitu. Tenang jadinya, iya. Iya, bagus. Soal yang ke-10. Ada seseorang yang memiliki sebidang tanah dan di atasnya terdapat sebuah bangunan milik orang lain. Ada tanah milik seorang, tapi ada bangunan milik orang lain. Pemilik tanah tersebut memiliki hutang kepada beberapa orang. Dihutang pada A, B, C. Hutangnya banyak. Bolehkah mereka mengajukan permohonan untuk menyita tanah dan bangunan tersebut, ataukah ia hanya berhak untuk menyita tanahnya saja? Jawabannya, yang bisa disita hanya tanahnya saja. Ya. Kenapa? Karena bangunannya bukan milik dia, milik orang lain. Ya. Mereka tidak berhak untuk mengajukan permohonan untuk menyita bangunan atau barang yang bukan hak milik orang yang berhutang dari mereka. Soal yang ke-11. Apakah rumah yang ditempati oleh kreditir dan keluarganya diperkecualikan dari harta yang akan disita? Misalnya si A punya hutang banyak katakanlah. Nggak bisa melunasi, nggak punya apa-apa juga. Yang dia miliki hanya rumah, itu pun untuk dia tempat tinggali dan untuk keluarganya. Bisa nggak rumahnya disita dalam undang-undang Islam? Kalau disita, nanti dia tinggal di mana? Nggak bisa. Undang-undang Indonesia gimana? Oh, nggak bisa juga. Jaminannya kan biasanya kalau utang kalau jaminan di rumah pasti bisa. Kalau kan misalnya ada yang tambah jaminan, juga ya. Oh gitu. Oh, dalam Islam sekalipun jaminannya rumah itu dan dia nggak punya yang lain, nggak boleh disita. Kan dia nanti jadi kemana? Nggak boleh. Kecuali rumahnya besar. Iya. Dia punya utang katakanlah 100 juta. Nggak mampu membayar. Tapi dia punya rumah besar. Rumahnya harga katakanlah 300 juta. Ya jual. 100 juta buat bayar utang. 200 juta beli rumah yang lebih kecil. Yang bisa ditempati untuk dia dan keluarganya. Begitu. Jadi, kalau dia hanya rumahnya pas-pasan, nggak boleh disita. Sekalipun jaminannya rumah. Dia tinggal di mana nanti? Ya, tinggal di masjid, nggak bisa. Enggak, nunggu sampai dia mampu. Ya, sampai dia mampu. Nah, nanti kalau orang yang mukmin, orang yang beriman, yang taat, nanti pemerintah membantu. Begitu. Dan di Iran begitu. Jadi orang yang nggak mampu,
Dan dia orang yang mentaati dibantu. Yang miskin-miskin itu bantu melunasi hutangnya, bahkan bantu dibuatkan rumah segala macam dibantu. Ya. Kalau di Indonesia nggak disita rumahnya, hamba bisa. Oh, Di Indonesia. iya. Jadi begitu undang-undang Islam, ya. Bahkan ada orang-orang yang dipenjara, yang penjaranya itu katanya harus membayar hutang, jadi bukan membayar hutang dengan menebus uang. Nanti kalau dia dipenjara berbuat baik, dia mentaati aturan, undang-undang, ikut pengajian, sholat, dia dibantu untuk membayar, menebus dirinya dari penjara, dibantu begitu. Itu tugas pemerintah, ya. Jadi segala sesuatu yang merupakan kebutuhan primer yang kreditir untuk kelangsungan hidupnya, seperti rumah dan perabotnya yang wajar sesuai dengan status sosialnya, maka diperkecualikan dari paksaan untuk dijual guna melunasi hutangnya. Soal nomor 12. Ada seorang pedagang yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya dan ia tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah bangunan yang sudah ditawarkan untuk dijual. Namun, kalaupun laku, ia hanya dapat melunasi setengah dari hutang-hutangnya. Apakah boleh para pemberi piutang untuk memaksanya menjual bangunan tersebut, ataukah mereka harus memberi kesempatan waktu dan menunda pembayaran yang barangkali dengan menyicil atau mengangsur ia dapat melunasinya? Jawabannya, ya, menunda. Kayak yang tadi di atas itu, memberikan kesempatan, ya, tidak boleh menyitanya. Jawabannya adalah jika bangunan tersebut bukan rumah yang ia tempati dengan keluarganya, maka boleh saja para pemberi piutang untuk memaksanya menjualnya, walaupun hasil penjualannya itu tidak akan mencukupi. Tetapi jika bangunan tersebut merupakan rumah tempat tinggalnya yang wajar, maka mereka tidak boleh memaksanya untuk menjualnya. Berkenaan dengan sisa hutangnya, maka mereka harus bersabar sampai ia mampu untuk melunasinya. Soal 13. Wajibkah sebuah lembaga negara melunasi hutang yang diperoleh dari lembaga negara lain? Ya, apa jawabannya? Jadi satu lembaga di satu negara punya hutang. Apakah lembaga lain berwajib membayar hutang lembaga tersebut? Kalau lembaga ini tidak mampu? Atau satu departemen misalnya? Satu negara, iya. Boleh, iya. Dalam hal ini, dalam hal kewajiban membayar hutang sama hukumnya dengan hutang-hutang lainnya. Ya. Karena masih dalam satu negara.